Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 7, berjumpa lagi dengan Ibu Enji di dalam mata pelajaran matematika. Pada semester 2 ini kita akan membahas dua modul lanjutan dari modul semester 1 kemarin ya. Jadi kita akan membahas modul 4 dan modul 5. Di mana di tiap-tiap modul pasti terdiri dari beberapa macam unit. Nah, untuk modul 4 ini terdiri dari 5 unit, di mana nanti Bu Enji pada pertemuan kali ini akan membahas modul 1, 2, dan 3. Modul 1 itu nanti akan membahas tentang garis, modul 2 tentang sudut, dan modul 3 tentang konsep segitiga dan segi empat. Oke, sudah siap untuk belajar? Silakan disimak penjelasan Ibu Enji berikut ini ya. Unit yang pertama kita bahas tentang garis. Nah, di sini Bu Enji menggambarkan sebuah garis di mana di dalam garis tersebut ada titik A dan titik B. Nah, titik A dan titik B ini kalau dikumpulkan jadi banyak ya. Jadi kalau ada kumpulan titik A, B, C, dan lain sebagainya sampai banyak, maka nanti akan membentuk sebuah garis. Jadi garis itu adalah kumpulan titik-titik yang jumlahnya tak hingga yang dia kedudukannya bersebelahan. Nah, garis ini mempunyai panjang yang tidak terbatas sehingga di ujung kanan dan ujung kiri di sini ada tanda panahnya. Ini menunjukkan bahwa panjangnya sebuah garis itu tidak terbatas. Adapun kedudukan garis itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu adalah garis sejajar. Nah, kalau garis sejajar itu berarti dua buah garis itu disandingkan sejajar. Jadi nanti kalau misalnya kita panjangkan, maka kedua garis ini tidak akan pernah berpotongan. Jadi yang namanya garis sejajar itu dia bersebelahan dan dia lurus saja gitu ya. Itu yang garis sejajar. Yang kedua ada yang namanya garis berpotongan. Nah, kalau garis berpotongan seperti ini, maka jelas dua garis tersebut akan berpotongan di suatu titik, di sebuah titik, karena dia berpotongan ya. Yang ketiga ada garis berimpit. Kalau garis berimpit ini berarti dua garis ini terletak pada garis yang sama dan terletak pada garis lurus, makanya dia berimpit. Di sini dicontohkan adalah garis KL itu berimpit dengan MN karena dia kan dalam satu garis yang sama ya. Posisi kedudukan yang selanjutnya itu adalah dua garis yang bersilangan. Kalau bersilangan, maka dia kalau misalnya kita perpanjang, dia tidak akan pernah berpotongan karena dia cuma bersilangan saja kedudukannya, tapi tidak sampai dengan berpotongan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sifat-sifat garis. Yang pertama, jika diketahui dua buah titik sembarang dalam suatu ruang, maka kedua titik tersebut dapat dibuat satu garis. Jadi misalkan di sini di bidang datar ini Ibu Enji kasih titik A dan B. Nah, maka nanti di antara kedua titik itu bisa kita tarik sebuah garis. Gitu ya. Sifat yang kedua, suatu garis dapat diperpanjang secara tak terbatas kedua arahnya. Jadi tadi yang sudah terbentuk garis AB tadi itu nanti di ujung-ujungnya yang kayak Bu Enji terangkan tadi di depan ya, karena garis itu tidak terbatas, maka di kedua ujungnya kita kasih tanda panah tadi. Yang ketiga, suatu garis itu mempunyai banyak nama. Misalkan di sini Bu Enji punya garis panjang, terus di situ ternyata ada titik-titik yang lainnya. Jadi kan di sini ada garis AB, ada garis BC, ada garis CD, ada garis DE dan garis EF. Jadi suatu garis itu mempunyai banyak nama. Sifat yang keempat, jika sebuah garis memotong salah satu garis yang sejajar, maka apabila garis tersebut diperpanjang akan memotong garis keduanya. Jadi misalkan karena garis K dan L ini kan garisnya sejajar. Nah, ada garis M yang memotong garis L. Nah, kalau nanti kita perpanjangkan, maka otomatis garis K juga akan terpotong oleh garis M, gitu ya. Sifat yang kelima, jika sebuah garis sejajar dengan dua buah garis yang sejajar, maka garis tersebut akan sejajar dengan garis yang lainnya. Jadi misalkan di sini awalnya ada garis sejajar P dengan Q. Nah, ternyata di sebelahnya Q itu ada garis sejajar R, maka otomatis ketiganya itu akan menjadi garis yang sejajar juga. Selanjutnya kita bahas ke perbandingan segmen garis. Nah, di sini Bu Enji misalkan ada garis AD, ada garis AE, ada garis CF sampai dengan A dengan B ini ya. Nah, terus yang ke bawah itu ada garis AP, ada garis AK, ada garis AR dan sebagainya. Misalkan dari pembagian ini kita dapatkan perbandingannya seperti ini. Garis AD, garis AD, garis AD,
kita bandingkan dengan garis DG. Garis AD di sini ya, 1 ya. Garis DG-nya ada 1, 2, 3, ada 3. Oke ya. Kalau Ibu Enji ulangi lagi, ini misalkan perbandingannya ada garis AD kita bandingkan dengan garis AG. Ini garis AD ada berapa? Satu segmen ya, 1. Sedangkan garis AG itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi perbandingan AD dibandingkan dengan AG itu adalah 1:4. Sekarang kita bandingkan ada yang bawah, yaitu garis AP dengan garis PT. Garis AP-nya ada 1 ruas, sedangkan garis PT-nya di sini ada 1, 2, 3, 4, sama-sama 1:4. Dan begitu juga seterusnya, ada AE dibandingkan dengan EB. Nah, nanti kita tinggal mencari aja di sini ruasnya. AE ada 1, 2 ya kan, EB-nya ada 1, 2, 3, banding 2, 3. Bandingkan yang bawahnya, segmen bawahnya itu ada AKI, ada 2 ruas kan ya, dengan KITE itu juga ada 3 ruas gitu ya. Nanti kita bandingkan aja sehingga nanti akan ketemu persamaan yang seperti ini. Nah, misalkan di sini Bu Enji punya garis seperti ini ya. Terus kita bandingkan antara ruas AB dengan ruas BC-nya. Karena AB di sini itu berhadapan dengan AD, berarti AB dibandingkan BC itu sama dengan AD dibandingkan dengan DE ya. Jadi AB berbanding dengan BC, AB per BC itu sama dengan AD dibanding dengan DE. Jadi yang atas dengan atas, yang bawah dengan bawah. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Ini ada perbandingannya adalah ruas garis AB dibandingkan dengan ruas garis AC. Maka itu sama dengan perbandingan ruas garis AD dibandingkan dengan ruas garis AE. Jadi nanti disamakan aja. Kalau misalkan AB dengan yang tadi kan AB dengan BC, maka sama dengannya AD banding DE. Nah, kalau yang ini AB dibanding dengan AC, maka perbandingannya yang samanya adalah AD dibandingkan dengan AE. Itu ya, paham ya? Jadi kalau misalkan sesuai sama yang sebenarnya yang diminta aja. Kalau perbandingannya atas dengan bawah, berarti ya sama dengannya atas dengan bawah gitu ya, atas dengan bawah, atas dengan bawah. Kalau misalkan atas dengan keseluruhan, maka juga sama atas dengan keseluruhan, dibandingkan, disesuaikan aja gitu ya. Yang terakhir ini juga Bu Enji punya perbandingannya adalah CB dibanding dengan BA, berarti sama dengan ED dibanding dengan DA. Pinter ya. Jadi kalau yang ini dibanding ini, berarti perbandingannya itu sama itu. Pokoknya sesuai yang diminta aja. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya saja ya. Ditentukan nilai M pada gambar berikut ini. Nah, ini kan M, panjangnya M ini berapa, terus bawahnya ada 6. Nah, ini ruas garisnya yang satu sisi sama M itu 4, yang dengan M-nya 8. Jadi kita langsung bisa pakai perbandingan. Misalkan M dibagi dengan M berbanding 6 itu sama dengan 4 berbanding 8. Boleh? Boleh aja ya kan. Sekarang kita tinggal masukkan ke rumusnya aja. Jadi M per 6 itu sama dengan 4 banding 8. Sorry, ini kok 6 ya. Ini 4 ya. 4 banding 8. Sehingga untuk mencari M-nya kita tinggal perkalian silang aja. Maka 6 dikalikan dengan 4 dibagi dengan 8. Ini coret habis, ini tinggal 2, 6 bagi 2 sama dengan 3. Oke, paham ya? Contoh yang kedua, nah tentukan panjang EB. Panjang EB. Nah, yang diketahui di sini kan AD, DB ada, terus BC ada. Terserah kalian mau pilih, mau pakai cara yang mana, mau membandingkan AD dengan DB atau AD langsung dengan AB juga boleh. Karena ini tadi yang ditanyakan adalah EB panjangnya ya. Maka Ibu sarankan itu kita pakai perbandingannya adalah misalkan ya karena diketahui di sini BC ya, berarti BD dibanding dengan BA itu sama dengan BD banding BA ya. BD dibanding dengan BA sama dengan BC dibanding dengan BE atau EB tadi. Nah, kita tinggal masukkan rumus angkanya aja. Tadi diketahui BD-nya 6. BA-nya berarti kan BD ditambah dengan AD, 6 ditambah 3, ya kan? 6 tambah 3. BC-nya diketahui 8. Nah, BE-nya kita ketahui deh. Nanti dari sini tinggal pakai silang, perkalian silang. Ya kan? Yang 6 dikali BE, yang 8 dikali 3 ditambah 6. Maka untuk mencari BE, 8 dikali 3 plus 6 dibagi dengan 6. Nah, 3 tambah 6 kan 9. Dikali 8 kita pakai cara coret langsung ya.
6 dengan 9 bisa disederhanakan sama-sama dibagi 3, 2 dengan 3 kan. Nah, tinggal 8 nanti bisa dipakai disederhanakan dengan 6, 8 bagi 4, 8 bagi 2, 4, 6 dibagi 2 habis, jadi tinggal 3 kali 4 sama dengan 12. Paham ya? Jadi nanti terserah kalian mau pakai perbandingan bagaimana, karena kan banyak alternatif jawaban. Nah, ini untuk memperdalam materi yang tadi, ini ada tugas ya. Tugas unit pertamanya, satu, buatlah garis dengan menghubungkan dua titik berikut. Buat garis aja, terserah kalian. Yang kedua, buatlah dua garis lain yang sejajar dengan garis berikut. Sudah ada garisnya, kalian tinggal membuat dua garis yang sejajar dengan garis itu. Yang ketiga, tempatkanlah titik P, Q, R, S, dan T pada garis di bawah ini. Jadi itu sudah ada garis, sudah ibu siapkan garis, kalian tinggal nempatin aja titik P, Q, R, S, T nya di mana, terserah kalian. Gampang kan? Simpel kan? Jangan lupa dikerjakan, nanti dikumpulkan ke WA pribadinya Bu Enci. Oke, sekarang kita lanjut ke unit 2. Unit 2 ini kita akan membahas tentang sudut. Kalau tadi yang pertama kita bahasnya tentang garis. Nah, sudut ini apa sih? Nah, kalau ada dua garis yang saling berpotongan, pasti itu akan membentuk suatu sudut. Jadi sudut itu merupakan potongan dari dua garis. Nah, jadi kalau ada dua garis yang saling berpotongan, maka akan membentuk sebuah sudut. Nah, titik sudut ini merupakan titik atau tempat di mana kedua garis itu berpotongan. Sedangkan area sudut itu merupakan area yang dibatasi oleh sisi-sisi atau kaki-kaki sudut. Nah, kaki sudut ini nama lainnya adalah sisi sudut. Jadi ini tadi Bu Enji punya garis R dan garis Q. Kalau diteruskan ternyata dia akan berpotongan di titik P. Nah, maka sudut yang terbentuk itu adalah sudut RPQ atau QPR. Pokoknya si P ini sebagai titik sudut harus ada di tengah untuk menamai sudut ya. Jadi nggak boleh ini sudutnya namanya Bu PRQ, salah dong. Kenapa? Karena kan titik sudutnya ada di P. Jadi P harus ada di tengah. Maka nama sudutnya adalah RPQ atau QPR, boleh sama aja. Sedangkan PR sama PQ ini disebut dengan kaki sudut atau sisi sudut. Area sudutnya yang mana? Yang ini yang terbentuk yang dibatasi oleh kedua kaki sudut ini. Paham ya? Jadi titik sudut itu merupakan titik pertemuan di antara dua garis, sedangkan sudut itu terbentuk karena adanya perpotongan dua garis. Oke, sekarang kita ke macam-macam sudut. Di SD dulu sudah pernah ya. Ada yang namanya sudut apa? Yuk, masih ingat? Oke, ada yang namanya sudutnya itu besarnya itu, sebelum kita ke besarnya, jangan lupa untuk satuan sudut itu biasanya kita pakai yang namanya derajat ya. Selain derajat itu juga ada yang satuannya radian. Biasanya kalau pakai pi itu loh ya, pakai radian. Oke. Sekarang kita ke jenis-jenis sudut. Ada 3 jenis sudut yang akan dibahas di sini. Yang pertama adalah sudut yang jika besarnya itu kurang dari 90 derajat, maka disebut dengan sudut apa? Sudut lancip. Jadi sudut lancip ini sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Kalau sudut siku-siku berarti besarnya sama dengan 90 derajat. Sedangkan yang kalau sudutnya itu lebih dari 90 atau sudutnya itu antara 90 sampai 180, maka dia masuk ke dalam yang namanya sudut tumpul. Oke, pinter. Kalau misalkan Bu Anji punya gambar ini. Nah, kira-kira si A ini besar sudutnya berapa ya? Apakah 90, kurang dari 90 atau lebih dari 90? Oke, pinter. Yang A ini kan kurang dari 90, berarti dia disebut dengan sudut lancip. Kalau yang B, wow, ini sudah tepat seperti ini, ada tandanya ini kan, berarti dia namanya sudut siku, pinter. Kalau yang C, dilihatnya aja udah kelihatan dia lebih besar dari 90 kan, berarti dia termasuk sudut, oke, pinter, sudut tumpul. Paham ya? Jadi ada sudut lancip, siku-siku sama tumpul. Kalau lancip berarti besarnya itu kurang dari 90, kalau siku-siku pas 90, kalau tumpul itu antara 90 sampai dengan 180. Oke. Sekarang kita bahas tentang hubungan antar sudut. Itu ada yang namanya sudut berpelurus atau suplemen. Nah, sudut berpelurus ini adalah jika ada dua sudut yang saling berpelurus, maka
jumlahnya itu adalah 180 derajat berpelurus ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ada di sini diketahui bahwa sudut CBD itu sebesar 35 derajat. Nah, maka sudut ABD berapa? Kan ini dia antara kedua sudut ini termasuk dalam sudut yang berpelurus. Kalau sudut berpelurus itu maka jumlah kedua sudut itu sama dengan 180. Jadi dari sini kita bisa mengetahui, bisa menghitung besar sudut ABD itu adalah 180 dikurangi dengan 35. Kok bisa, Bu? Kenapa? Karena dia kan termasuk dalam sudut yang berpelurus. Sudut berpelurus itu pokoknya lurus gitu loh, Rek. Jadi gambarnya pasti lurus. Nah, ada dua sudut. Nah, itu pasti nanti kita disuruh mencari salah satu sudut. Nah, itu nanti pasti namanya sudut berpelurus ya. Jadi sudut berpelurus itu jumlah sudutnya pasti sama dengan 180. Nanti kita disuruh mencari salah satu sudutnya. Jadinya kan nanti caranya kita tinggal mengurangi aja 180 sama dengan sudut yang diketahui. Paham ya? Yang kedua itu ada namanya sudut berpenyiku. Nah, kalau sudut berpenyiku pasti jumlah kedua sudutnya itu sama dengan 90 karena namanya sudut berpenyiku ya. Sebagai contoh seperti ini sudut berpenyiku. Di sini sudut PQS ini diketahui besarnya adalah 27 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah sudut besar sudut SQR berarti berapa? Kan ini sudah jelas ya, ini kan termasuk dalam sudut berpenyiku. Kalau sudut berpenyiku, maka jumlah kedua sudutnya pasti sama dengan 90. Pintar. Maka dari sini kita bisa mengetahui besar sudut SQR yaitu 90 dikurangi dengan 27. Paham ya? Itu untuk sudut berpenyiku. Yang ketiga itu adalah sudut-sudut pada garis sejajar. Nah, kalau sudut-sudut pada garis sejajar ini biasanya itu kita diketahui banyak garis gitu. Terus nanti kita disuruh mencari manakah yang termasuk sudut sehadap, manakah yang termasuk sudut luar berseberangan, dalam berseberangan dan sebagainya. Oke, yang pertama dulu kita bahas yang sudut sehadap. Sudut sehadap itu artinya menghadapnya itu sama, garisnya itu menghadap garis yang sama. Jadi di sini ada sudut alfa dengan sudut beta. Nah, ini alfa sama beta ini dia merupakan sudut yang sehadap. Ya, sudut sehadap itu memiliki sudut yang sama besar dan menghadap ke arah yang sama. Nah, gitu ya. Menghadap ke arah yang sama. Misalkan Banji punya, Bu, kalau saya punya di sini sama yang di sini, apakah dia termasuk sehadap? Iya dong, sehadap. Kenapa? Karena dia kan terletak pada menghadap yang sama, pasti dia memiliki besar sudut yang sama juga. Contohnya ini ya, contohnya ini Bu Enji punya gambar seperti ini. Pertanyaannya adalah tentukan mana-manakah saja yang merupakan sudut-sudut sehadap. Jadi kalau misalkan Bu Enji punya M2, nah M2 pasti dia akan sehadap dengan siapa anak-anak? Sehadap dengan N2. Pinter, karena dia sehadap. Nah, jangan lupa untuk sudut sehadap itu besarnya pasti sama. Lagi ya, Bu Enji coba. Bu Enji misalkan punya N4. Nah, N4 ini pasti dia akan sehadap dengan siapa? Ayo, coba kira-kira kalau N4 berarti sehadap dengan siapa? Pinter, sehadap dengan M4. Karena dia menghadap pada sisi yang sama. Pasti juga memiliki besar yang sama. Oke, kita lanjut. Sekarang yang kedua itu ada sudut dalam berseberangan. Nah, kalau sudut dalam berseberangan itu pasti berseberangan di dalam ruas garis ini. Nah, ini dengan alfa dengan beta ini berseberangan dalam. Soalnya nanti ada yang berseberangan luar. Kalau berseberangan luar berarti seberangannya di luar garis. Di sini sama yang di sini. Gitu ya. Nah, ini untuk yang luar berseberangan. Dia kan di luar garis ya. Di luar garis ini tadi ada alfa dengan beta. Kalau tadi ada di sini sama ada di sini, berarti dia dalam berseberangan. Kalau luar berseberangan itu di luarnya garis besar gitu ya. Dua garis yang sejajar. Sekarang kita lanjutkan. Oh, enggak wes, ini banyak punya contoh. Nah, tentukan merupakan sudut berseberangan dalam pada tentukan sudut-sudut yang termasuk dalam berseberangan sama luar seberangan. Oke, bentar. Dalam seberangan dulu ya. Yang dalam seberangan berarti ada M3 dengan N1. Pintar. Ini merupakan berseberangan dalam. Kalau yang berseberangan luar berarti ada apa? Ada M2 dan juga ada N4. Ini berseberangan luar. Kenapa? Karena dia di luarnya garis yang sejajar tadi seberangannya. Kalau yang dalam berseberangan berarti kan
di dalam garis yang sejajar seberangannya. Paham ya? Kalau di dalam garis yang sejajar berarti dalam berseberangan. Kalau yang ada di luar garis sejajar berarti dia seberangan luar, berseberangan luar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sudut dalam sepihak. Nah, kalau sudut dalam sepihak itu pasti nanti jumlahnya itu sama dengan 180. Misalkan dalam sepihak itu ini. Ada M2 dengan N2. Jadi kan dia satu pihak. Ya kan? Ada M4 dengan N1, satu pihak yang di sana. Nah, sudut-sudut sepihak ini dalam sepihak ini jumlahnya itu sama dengan 180. Jadi misalkan nanti di M3 ketemunya di sini 50 derajat, maka besar sudut N2-nya berapa? Tinggal mengurangi 180 dikurangi 50 derajat tadi. Paham ya? Sekarang kita ke sudut luar pihak. Nah, kalau sudut luar pihak ini namanya sudutnya itu di luar garis jajar tadi ya. Jadi hampir sama dengan yang berseberang dalam sama luar seberangan tadi ya. Itu bedanya cuma di kedua garis jajar aja. Nah, ini contohnya adalah M2 ini luar sepihak dengan N3. M1 itu sudutnya luar sepihak dengan N4. Ya, paham ya? Kalau dalam sepihak tadi kan dia di dalam garis sejajar sudutnya. Ya kan? Tapi kalau luar sepihak itu sudutnya ada di luar garis yang sejajar. Baik dalam sepihak maupun luar sepihak itu jumlah keduanya sama dengan 180. Kalau yang tadi berseberangan, kalau tadi yang sehadap itu semuanya sama besar ya, besarnya sama besar. Nah, ini untuk mendalami materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, ini ada tugas unit 2 yaitu yang soal pertama adalah gambarkanlah sudut-sudut berikut masing-masing dua buah sudut yang berbeda besarannya. Jadi silakan kalian menggambar dua sudut, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul masing-masing dua ya. Oke, yang kedua tentukan sudut berpenyiku komplement dari sudut berikut. Jadi ini kalau berpenyiku berarti jumlah kedua sudutnya sama dengan 90 derajat. Tinggal hitung aja kan, gampang kan? Yang ketiga itu tentukan sudut berpeluru suplemen dari sudut berikut. Nah, kalau berpelurus berarti jumlah kedua sudut sama dengan pintar 180 derajat. Jadi kalian tinggal mengurangi aja. Oke ya. Ini tugas unit 2 untuk lebih mendalami materi yang sudah Ibu Enji terangkan tadi. Jangan lupa kalau ada kesulitan boleh menanyakan ke Bu Enji atau boleh juga googling atau YouTube atau pokoknya cari informasi dari sumber materi yang lain boleh sekali ya. Unit kita ketiga, kita sampai ke unit 3 itu kita bahas tentang segitiga dan segi 4. Ini sebenarnya materi benar-benar materi banget ya. Jadi nanti bisa kalian bisa kalian googling atau searching di materi yang lain boleh, ke sumber belajar lain juga boleh, karena itu amat Ibu sarankan karena terbatasnya waktu ya. Segitiga dan segi 4 ini jelas konsepnya yang namanya segitiga itu pasti bangun datar yang terbentuk dari 3 sisi. Nah, kalau segi 4 berarti bangun datar yang terbentuk dari 4 sisi. Nah, tinggal nanti keempat sisinya sama atau mungkin keduanya sejajar atau bagaimana. Nah, itu kan nanti ada macam-macamnya, ya kan? Yang pertama kita bahas dulu adalah segi 4. Segi 4 itu macamnya yang pertama ada persegi panjang. Nah, adapun persegi panjang itu pengertiannya adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 sisi di mana kedua pasang sisinya itu sejajar dan memiliki 4 sudut siku-siku. Namanya persegi panjang. Sifat-sifatnya bisa dibaca sendiri ya. Nah, yang kedua, bentuk segi 4 yang kedua itu ada persegi. Nah, kalau persegi ini bangun datar yang dibatasi oleh 4 sisi yang sama panjang dan sejajar. Ya kan, kalau tadi persegi panjang itu dua pasang sisi yang sejajar. Kalau persegi kan empat-empatnya itu sejajar semua, sama panjang semua ya kan. Sifat-sifat persegi bisa kalian baca sendiri, bisa googling juga. Nah, yang ketiga itu ada bentuknya trapesium. Kalau trapesium ini segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sisi yang sejajar berhadapan. Ini ya contohnya ya. Kan ini yang berhadapan, ini kan sepasang sejajar berhadapan ya, sejajar terus dia berhadapan. Nah,
Trapesium ini banyak sekali bentuknya. Yang pertama ada trapesium sama kaki. Karena trapesium sama kaki berarti jelas ini panjang kakinya. Kedua kakinya pasti adalah sama panjang. Yang kedua ada trapesium siku-siku. Nah, kalau trapesium siku-siku maka salah satunya pasti ada yang salah satu sisinya itu pasti ada yang berbentuk siku-siku ya. Yang ketiga ada trapesium sembarang. Kalau sembarang berarti bentuknya sembarang ya, terserah yang buat gitu. Persegi empat yang berikutnya bentuknya adalah jajar genjang. Nah, jajar genjang ini adalah bangun datar segi empat yang keempat sisinya sejajar dan sama panjang. Nah, ini jajar genjang. Jajar genjang ini mempunyai sifat-sifat sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sejajar. Sudut-sudut yang berhadapan sama memiliki dua buah diagonal dan lain sebagainya. Kalian bisa nanti baca sendiri ya. Yang selanjutnya ada bentuk belah ketupat. Belah ketupat ini disebut juga dengan jajar genjang yang semua sisinya sama panjang. Dibentuk dari dua buah segitiga sama kaki yang kongruen dan alasnya berimpit. Nah, ini berarti kan dua buah segitiga sama kaki, kakinya sama panjang ya. Adapun sifat-sifat belah ketupat bisa kalian baca sendiri. Segi empat yang lainnya bentuknya adalah layang-layang. Nah, kalau layang-layang ini adalah bangun datar yang dibentuk oleh dua buah segitiga sama kaki yang alasnya sama dan berimpit. Sama kaki ya, sama kaki yang alasnya sama dan berimpit. Sifat-sifat layang sudah ada, tinggal dibaca doang. Nah, kita ke segitiga sekarang. Tadi di awal sudah Ibu Enji jelaskan ya, kalau segitiga itu pasti bangun datar yang terdiri dari 3 sisi ya. 3 sisi ini dimana jumlah ketiga sudutnya itu jumlahnya adalah 180 derajat. Alas segitiga merupakan salah satu dari sisi segitiga tersebut. Nah, tinggi itu harus selalu tegak lurus dengan alas. Adapun macam-macam jenis segitiga itu ada segitiga sama sisi. Jadi ketiga sisinya itu memiliki panjang sisi yang sama. Terus yang kedua ada segitiga sama kaki. Kalau sama kaki berarti kakinya ini mempunyai panjang yang sama. Yang ketiga ada segitiga sembarang. Nah, kalau tadi berdasarkan ketiga sisinya, nah kalau yang ini segitiga berdasarkan besar sudutnya itu ada 3 juga, ada segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Sama ya, kalau segitiga lancip berarti memiliki sudut yang kurang dari 90 derajat, segitiga siku-siku memiliki sudut yang pas sama dengan 90 derajat, sedangkan yang segitiga tumpul itu salah satu sudutnya memiliki besar sudut antara 90 sampai dengan 180 derajat. Nah, kita sampai di part yang terakhir yaitu tentang tugas unit 3. Karena unit 3 ini bener-bener yang konseptual banget. Jadi tugasnya cukup sebutkan dan berikan contoh-contoh penggunaan segi empat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi segi empat tadi kan banyak bentuknya, mulai dari persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, trapesium dan sebagainya. Nah, itu sekalian sebutkan dan berikan contoh-contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sebutkan dan berikan contoh-contoh penggunaan segitiga dalam kehidupan sehari-hari. Gampang kan? Oke. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.